ketabahan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud, pada peperangan Uhud. Bal thabata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap tabah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud, pada peperangan Uhud. Wa ma'ahu jama'atun min ashabi, dan bersama beliau yang tabah juga tidak lari, jama'atun, beberapa kelompok, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, minhum, termasuk dari mereka yang tetap bersama Rasul, Abu Bakrin wa Umar wa Ali, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, yang tetap berada di sebelahnya Nabi SAW. Waqad asabahu alaihi salatu wassalam, waqad, dan telah, asabahu, menimpa beliau, mengenai atau menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam, syada'id azimah, kejadian-kejadian yang berat. Tahammalaha, beliau menahannya, beliau menerimanya. Bima a'tahu Allah, atas apa yang Allah berikan kepada beliau, minat tsabat, daripada ketetapan dan kegigihan, was sabr, dan kesabaran. Falaqad aqbala alaihi, falaqad, telah, aqbala, mendatangi, alaihi, kepada beliau, Ubay bin Khalaf. Jadi ada seorang dari golongan musyrikin namanya Ubay bin Khalaf. Orang tersebut pernah di Mekah bilang kepada Rasulullah, nanti aku akan membunuhmu wahai Muhammad. Kata Rasulullah, bal ana qatiluk, bukan engkau yang bunuh aku, tapi aku yang akan bunuh. Ketika disebut itu, Ubay bin Khalaf ketakutan. Muhammad, kalian nggak tahu dia udah bilang apa? Dia bilang dia akan bunuh. Muhammad gak pernah bohong. Dan ketika perang Uhud, dia niatnya nggak mau pergi. Katanya kenapa? Kan Muhammad bilang dia akan membunuh. Jangan-jangan nanti aku akan mati. Nggak mau pergi nih tadinya. Akhirnya sampai dipaksa-paksa untuk keluar. Dan ternyata benar. Ketika terjadi kejadian itu, Ubay bin Khalaf berusaha ingin membunuh Nabi SAW. Aku akan membunuhmu. Yuridu qatlah, ingin membunuh Nabi. Fa akhadha alaihi wasallam, maka Rasulullah mengambil al-harbah, tombak. Harbah, tombak, suatu tombak. Mimman kana ma'ahu, dari orang-orang yang memiliki. Jadi dia datang menyerang dengan kudanya, dia mau menyerang Nabi SAW, menuju kepada Rasulullah, mengincar Nabi Muhammad. Rasulullah mengambil tombak. Mimman kana ma'ahu wa darabahu darbatan, dan Rasulullah melemparkannya malah dengan satu pukulan. Entah itu dilempar atau dipukulkan kepadanya. Kanat sabab halakih, dan itu penyebab kematiannya. Diriwayatkan sebagian ada yang mengatakan bahwa pukulan yang terkena kepada orang tersebut hanya suatu besetan, bukan tancap atau berat, cuma suatu besetan kecil, ringan. Biasa orang dalam perang tuh kena kayak begitu, tebasan seperti itu kecil. Ketika dia terkena, dia langsung teriak di tempat teman-temannya, Gatadani Muhammad, Gatadani Muhammad. Dia teriak-teriak, udah aku dibunuh oleh Muhammad. Kata teman-temannya, ini cuman kayak gini, tebasan kayak gini biasa, orang juga kena kayak gini nggak apa-apa. Loh, ini yang mukul Muhammad, kata dia. Dan dia bilang bahwa dia akan bunuhku, pasti aku akan mati. Dia kesakitan, nggak bisa gerak sampai mati. Dengan satu pukulan dengan Nabi SAW. Dan Rasulullah tidak pernah membunuh seseorang di medan perang kecuali itu orang. Rasulullah perang di depan, maju, tetapi membunuh secara langsung seseorang tidak pernah. Kenapa? Rahmatan lil ummah. Karena orang yang terbunuh di tangan Nabi SAW, maka adabnya orang tersebut tidak sama dengan adab orang lain. Maka Rasulullah sayang kepada mereka, bahkan yang musyriknya jangan dibunuh dengan tangan Nabi, biar yang lain. Sudah. Tidak pernah Rasulullah SAW dalam peperangan semuanya membunuh seseorang dengan tangan beliau kecuali itu. Ya, karena memang tujuan beliau bukan mau membantai orang, ya, bukan mau membunuh seseorang atau itu, tetapi hanya untuk mengalahkan mereka, memukul mundur mereka sudah cukup. Ya, walam yaqtul, di sini disebutkan walam yaqtul alaihi salatu wasallam, dan tidaklah pernah membunuh alaihi salatu wasallam ghairahu, selain dia, tula hayatih, sepanjang hidup beliau sallallahu alaihi wasallam.
dengan tangan beliau langsung. Wa waqa'a alaihi salatu wassalam fi hufratin, wa waqa'a, dan beliau terjatuh alaihi salatu wassalam fi hufrah, dalam suatu bolongan atau suatu lubang. Jadi saat itu dengan keadaan kocar-kacir, ada suatu lubang, Rasulullah jatuh di situ. Jatuh dalam suatu lubang sehingga terjatuh ke arah kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga helm perangnya menusuk ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menusuk ke dalam. Sampai ada seorang sahabat yang berusaha untuk membuka dari helm tersebut, nggak bisa kecuali dengan giginya. Sambil dia ngeluarin itu, sambil keluar giginya juga. Giginya ikut keluar bersama dia mencabut dari helm tersebut yang menusuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharajat rukbatahu, fajurihat rukbatah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh, fajurihat, terluka rukbatahu, lutut beliau. Wa ughmiya alaih, dan Rasulullah sempat pingsan di situ. Wa ramahu ba'dul musyrikin bihajarin, dan dilempar oleh sebagian orang musyrikin, disebut sini bihajarin, dengan suatu batu. Fashajja jabhatahu, maka kening Nabi SAW terluka, robek. Wa kusirat rubaiyatuh, sampai gigi rubaiyah, gigi yang bagian dalam atau apa tuh namanya, gigi apa ya, bagian dalamnya ini terpecah, rubaiyah. Wa thanayah, dan thanaya, gigi bagian depannya. Wa jurihat wajnata, dan terluka wajnata, pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa usiba ashabuhu, dan usiba, terluka atau terkena, ashabuhu, sahabat-sahabatnya, alladzina kanu yudafi'una anhu, yang mereka berusaha untuk menolong, yudafi', membantu dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, bijirahat, dengan luka-luka, katsiratin, yang banyak, aidan juga. Artinya mereka, apalagi orang-orang di sekitar Nabi, karena mereka menolong Nabi, berusaha untuk menjaga Nabi, mereka paling banyak kena. Karena tombak, pedang, apapun itu mereka sudah mengantem seperti itu, mereka menjaga Nabi SAW, mereka yang kena. Ya. Walaupun Rasul juga terkena ketika masuk ke dalam lubang yang ada, dan Rasul SAW akhirnya diselamatkan, dikeluarkan dari situ. Ya, ketika Rasulullah SAW mundur dan berada di suatu lembah, datang para wanita-wanita yang dari dari Madinah, termasuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra, datang menemui ayahnya Nabi SAW dan mengobati luka-luka yang ada pada Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali yang menuangkan air untuk Nabi. Thumma akhadhat qit'atan min hasir fa ahragatha wa wada'atha 'ala al-jurh fastamsaka ad-dam. Sehingga dibuatkan suatu ramuan, ditaruh di tempat luka-lukanya Rasulullah SAW sehingga darahnya bisa berhenti. Rasul sempat bicara, kaifa yuflih qaumun khadabu wajha nabiyihim, bagaimana bisa bisa selamat suatu kaum yang membuat darah wajah nabinya. Tetapi turun, termasuk riwayatnya, turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Bukan urusanmu hancur mereka atau enggak, kata Allah SWT. Mungkin saja Allah berikan taubat kepada mereka, mungkin Allah menyiksa mereka. Fa innahum dhalimun, mereka sudah berbuat zalim. Artinya masih ada kesempatan untuk Allah berikan hidayah untuk mereka. Ya, makanya Rasulullah buka hatinya untuk siap menerima mereka yang akan kembali kepada Nabi. Coba bayangkan kejadian yang semacam ini, perang Uhud aja, kejadian Rasulullah terluka. Kira-kira kalau kita atau manusia biasanya kan dendam. Oh, terutama Khalid bin Walid nih penyebabnya nih. Oh, terutama fulan ini penyebabnya. Apakah Rasulullah dendam? Enggak ada. Bahkan seperti Khalid bin Walid ditulisin surat. Ama ana li Khalidin an yuslim. Otak kayak ente, pemikiran yang kayak ente punya, ente enggak bisa terima ini Islam. Enggak lihat bahwa ini benar yang ana bawa. Sampai Khalid bin Walid meluk Islam. Dan yang lainnya meluk Islam. Dibuka oleh Nabi SAW pintu yang sebesar-besar.
untuk mereka yang memerangi Nabi SAW, melukai Rasul SAW. Dan di saat itu Sayyidina Aisyah sempat bertanya ketika setelah kejadian Uhud, ya Rasulullah, engkau pernah nggak mengalami kehinaan lebih dari ini? Kata Rasulullah, iya ya Aisyah, pernah. Kapan? Waktu Taif. Itu lebih hina daripada ini. Ini masih kita perang, masih kita bawa pedang, kita masih ada perlawanan. Tapi di saat itu beliau berdua doang. Dan riwayat sendiri, riwayat lain berdua, dilempari batu, dihina dengan keadaan yang seperti itu. Kata Rasulullah, itu lebih dihinakan dibandingkan ini, kata Nabi SAW. Hasil Rasul SAW, satu tetes darah dari Nabi SAW itu lebih berharga dari dunia dan seisi-isinya, dari semua umat. Tapi beliau rela, ya, walaupun berdarah, walaupun seperti itu, beliau mengajarkan kepada kita bahwa tujuan beliau adalah dakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih musuh, insya Allah ada waktu mereka akan beriman. Masih usaha, masih menggunakan asbab yang beliau bisa gunakan untuk menarik mereka kepada Islam, kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kejadiannya kejadian perang sudah, tapi tidak ada dendam, tidak ada kata. Dan setelah ini nanti ada kejadian, ini kan serangan, berarti ini Uhud serangan dari mereka. Lalu nantinya ada kejadian setelah Uhud, setelah ini sehari setelah Rasulullah SAW istirahat dan sahabat dengar bahwa orang-orang musyrikin ada yang masih ingin menyerang, mengambil kesempatan lemahnya orang-orang muslimin dan luka-luka mereka ingin menyerang. Rasulullah dengar, dapat dari mata-mata bahwa mereka akan menyerang. Kata Rasulullah, siapa saja yang kemarin ikut perang bersama kita, itu aja besok jalan. Semuanya. Tapi yang hanya orang-orang yang ikut perang kemarin, semuanya ada luka. Semua terluka. Kata Nabi, semuanya ikut. Nggak boleh ada orang yang nggak ikut perang kemarin, nggak usah ikut. Kecuali nanti ada satu orang, kalau nggak salah Jabir bin Abdullah, karena ayahnya yang ikut, dia meminta, ya Rasulullah, aku tidak boleh ikut waktu perang Uhud. Sekarang aku mau ikut. Akhirnya tersuai dia ikut. Yang lain nggak ada. Semuanya ikut perang kemarin, dan semuanya terluka. Menunjukkan kepada orang-orang sampai didatangi, mereka kabur. Orang baru terluka udah nyerang, udah siap jalan lagi, kabur mereka. Setelah itu sudah mereka lari, tidak menyerang lagi. Setelah itu kejadian nanti perang Ahzab, itu yang paling parah dan serangan yang luar biasa. Ya, jumlah mereka jumlah yang sangat banyak. Ahzab namanya. Itu mereka gabungin semua kekuatan, orang-orang Yahudi, orang-orang semuanya mau nyerang dengan satu pukulan. Setelah kejadian Ahzab atau disebut dengan perang Khandaq, kejadian itu kata Rasulullah, la yaghzuna ba'da al-yawm. Setelah hari ini mereka tidak akan memerangi atau mendatangi kita. Kita yang akan datang mereka, tapi mereka nggak datang kita. Setelah itu udah terjadi kejadian Sulhul Hudaybiyah, kayak Fathu Makkah. Tidak ada orang yang nyerang kota Madinah lagi setelah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu perjuangannya Nabi SAW. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan menambah daripada mahabbah kita kepada Rasul SAW, cintaan kepada Rasulullah, ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.